Halo Halo semuanya, semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Dan kita langsung aja, baru aja kita nonton Napoleon. film berjudul Napoleon. Yang ya sudah tahu lah judulnya, dari Napoleon ini kan salah satu tokoh besar, tokoh bersejarah. Biografinya Napoleon Bonaparte. Ini berarti bisa dikategorikan biografi. Biografi. Jadi salah satu film karya dari Ridley Scott. Kalau teman-teman pernah tahu tuh, dulu beliau pernah bikin Blade Runner, Alien, sampai yang terkenalnya sih sebenarnya yang dapat Best Picture itu Gladiator. Oke. Nah, di situ ada pemeran si kaisarnya. Ya itu Joaquin Phoenix. yang Nah, dijadikan karakter utama dari film. sekarang jadinya dia Napoleonnya. kerja jadi Napoleonnya gitu. Nah, sebelum kita ke filmnya seperti biasa, ada background apa dari film ini sebenarnya? Sebenarnya sih kata saya sih ya intinya ngangkat biografi picture-nya si Napoleon Bonaparte, tapi dari sudut pandang, ya ini uniknya nanti kita akan bahas, kan kalau kita biasa nonton film tentang biografi khususnya orang besar di dunia kan, pasti lebih kayak apa ya, kehebatan-kehebatannya dia aja gitu, mungkin kalau yang ditampilkan ya. Cerita kehebatannya, kejayaannya. Ini juga sebenarnya bukan pertama kali soal epic-epic gini kan, juga si Ridley Scott pernah bikin sebelum ini tentang Crusader itu apa, Kingdom of Heaven gitu kan. Kingdom of Heaven tuh Ridley Scott. Ridley Scott itu kan yang tentang Saladin sama perang salib sama Richard the Lionheart lah. Itu kan menggambarkan itu, tapi dengan sudut pandang ya istilahnya di sini ada salah satu karakter yang bukan sentral, tapi jadinya menyatuin semuanya. Karena kalau kita harus menggambarkan semua karakter gede kan mungkin jadinya satu sisi aja kan. Di sini itu tetap Joaquin Phoenix sebagai leading actor-nya sebagai Napoleon Bonaparte. Nah, tapi ini mungkin sih pilihannya Ridley Scott itu dia mau menampilkan relationship dia dengan permaisurinya, si Josephine itu yang diperankan oleh Vanessa Kirby di sini tuh. Jadi mau ngeliat dinamikanya di situ bahwa nggak cuman perang menang, jaya, dapat keagungan, tapi ternyata Napoleon juga tuh bisa digali mungkin ya, didramatisasi sudut pandang kerapuhannya dia tuh gimana gitu dengan hubungannya dengan Josephine gitu. Nah, sudah termention dari pembukaannya Gigi, memang di sini yang sangat terasa fokus ke Napoleon. Maksudnya kalau gue dari sudut pandang gue ya, ini memang ya namanya judulnya Napoleon ya. Di sini memang disorot banget Napoleon dan digali bener-bener. Walaupun memang dikasih sudut pandang dari orang-orang sekitarnya. Dan gue rada mundur sedikit. Yang terasa dari film ini menurut gue adalah langsung ditampilkan Napoleon itu dar aja gitu. Jadi nggak ada dari masa kecil. Iya, nggak ada. Gue rada berharap itu sebenarnya. Cuman di sini memang kita langsung ditampilkan Napoleon sudah jadi Napoleon gitu gak sih. Dan plotnya secara umum jadi sangat cepat pergerakannya. Maju gitu. Jadi, nah itu tadi kalau Dega nyebut harus dari masa kecil, pasti ada flashback gitu kan. Nah, mungkin sih ya ini mah jujur durasinya juga udah panjang. Ini aja udah panjang. Ini udah 2 jam 38 menit. 2 jam setengah anjing. 2 jam setengah panjang. Jadi teh itu teh udah plotnya maju itu teh. Iya, udah linear maju ini. Linear maju. Kebayang ada flashback mundur terus berhenti dulu maju lagi ke depan. Nah, itu sih mungkin jatuh-jatuhnya bisa kayak kalau kita nonton Oppenheimer yang 3 jam lebih itu. Jadi menurut gua film ini akan lebih cocok orang-orang yang memang history enthusiast. Karena kalau gue agak-agak goblok sejarah Eropanya ya, jadi gue agak-agak merada gitu. Nah, kalau Gigi mungkin kan lebih kuat basic sejarahnya daripada gue. My cup of tea gitu ya. Dan saya teh nggak jago banget, nggak apal banget. Cuman kayak dulu kalau belajar sejarah tuh tanggal-tanggalnya, tahun-tahunnya, lokasi-lokasinya, kayak gitu. Wah, gue mau ngeliat yang di sini, tuh jadi teh tervisualisasikan gitu di sini. Dan entah kenapa memang dibuka dengan Antoinette ya? Apa emang itu salah satu momen terbesar ya? Nah, ini tuh kan akhirnya kejatuhan dari monarki di mana Raja Louis ya sebenarnya kalau kita ngebahas tentang Marie Antoinette udah ada filmnya sendiri lagi sih. Iya. Yang meranin Kirsten Dunst. Memang di situ ceritanya akhirnya monarki itu jatuh gitu. Karena waktu itu kan yang mungkin ya sebelum ada istilah liberté, égalité, fraternité itu yang Gigi ngerti gini-gini gue kagak. Yang akhirnya membuat Prancis jadi sekarang gitu kan. Dulu kan bukan diktator ya, lebih kayak apa yang dilakukan oleh raja itu tuh perintah Tuhan absolut gitu kan. Jadi akhirnya lama-lama muak. Nah, itu juga sih mungkin salah satu hebatnya negara Prancis, dia tuh udah one step ahead gitu untuk masalah-masalah kayak gini gitu kan.
di mana negara Eropa lainnya masih monarki konstitusional, mereka udah republik gitu kan. Jadi yang akhirnya kita kalau teman-teman ada legislatif, eksekutif, yudikatif kan lahirnya dari revolusi Prancis. Nah, di sini itu awal revolusi Prancis muncullah si Napoleon itu, mungkin ngambil momennya itu ya. Dan memang kalau saya baca-baca guillotine itu, kalau teman-teman nanti nonton filmnya ini, adegan pertamanya dimulai dengan pemancingan itu ya. Itu tuh memang guillotine itu dari zaman dulu tuh alatnya para penguasa gitu. Kalau ada hal yang nggak berkenan bagi dia atau ada yang penentang dia, udah hukum mati aja, penggal aja. Nah, di sini itu pinternya itu dari yang tanda kutip primitif jadi lebih civilized gitu, jadi lebih beradab gitu. Tapi satu sisi juga anggar aja mungkin ya, karena mungkin kita kan hidup di tahun 2000 sekian dibandingin 300 tahun yang lalu, tetap aja masih ada hal yang bagi kita gak masuk juga gitu kan. Apa sih kayak barbar gitu. Barbar tetap masih bagi kita mungkin bahasa ini savage gitu, masih savage. Walaupun secara peradaban udah cukup beradab dari estetika dan visualnya gitu kan. Jadi istilahnya ini tuh pinternya Napoleon itu dia di turning of century-nya itu, perubahan pergolakan masyarakatnya, di mana dia tuh di sini tuh mungkin panglima kecil dari kota kecil pengen cari panggung gitu di sini. Nah, pas lagi sih revolusinya Prancis momennya gitu, dan di sini jadi ditugaskan lah ya. Ditugaskan intinya satu misi pertamanya cuma mau ngambil alih sebuah kota pelabuhan. Ternyata dia sukses, akhirnya diangkat jadi Brigadier Jenderal kan gitu. Nah, dari situlah berjalan. Teman-teman bisa lihat sendiri dan yang pasti kan sejarah ya. Jadi runutan tempat dan tahunnya udah pasti udah jelas. Nah, gitu. Kita akan sedikit bahas soal Napoleon ini. Jadi dan gue rasakan lagi ada di sini memang sangat-sangat dibedah psikologisnya Napoleon, ya nggak sih? Dan yang menarik adalah jadi menampilkan sisi tadi Gigo udah sebut sisi rapuhnya si Napoleon. Jadi gue tahu sih Napoleon tuh ya dari gue sejarah sepintas-pintas tuh Napoleon tuh pendek. Terus dia sebenarnya kayak sosokan percaya diri tapi sebenarnya enggak gitu. Iya. Dipancing dengan karakter si istrinya ini. Ya nggak sih? Jadi ternyata dengan hadirnya dia tuh kayak menunjukkan sisi lemahnya si Napoleon. Gitu. Kayak sayang tapi dia butuh tapi kesal juga gitu. Kayak jadi ada di sini ada konflik yang menarik antara dia dengan pasangannya. Itu yang jadi menarik sih. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin di modern tuh love or hate relationship lah intinya kayak gitu kan. Awet rajet bahasa Sundanya. Benci untuk mencinta gitu kan. Nah di sini tuh gak sampai levelnya sit and ends yang bunuh-bunuh tembak-tembakan, cuma mereka kayak beda kutub aja gitu, tapi saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Gitu. Dan di sini gue juga baru tahu ternyata memang sosok ibunya di hidupnya Napoleon itu ternyata cukup sentral ya. Jadi kayak lumayan memegang peranan nih dalam perkembangannya si Napoleon gitu. Ya kalau anak zaman sekarang mah anak mama pisan. Iya. Padahal kan tentara banget, jenderal banget gitu kan. Nah di situ mungkin teman-teman yang mendalami sejarah Napoleon mungkin akan udah tahu gitu. Cuman kalau gue sih jadi fakta baru. Jadi fakta baru. Dari situ lucunya ya di sini Gusna akhirnya diperankan oleh Joaquin Phoenix tuh bisa kelihatan gitu sih progres emosinya gitu. Walaupun yang gue harapkan sebenarnya awalnya itu tuh ada development karakter dari si Napoleon kan. Kok tiba-tiba udah jadi jenderal gitu. Gue nggak tahu gitu tiba-tiba gitu. Cuman karena mungkin menurut gue yang sangat jadi megang peranan penting adalah karena Joaquin Phoenix-nya. Jadi bisa menampilkan kekuatan, dominasi, tapi ada rapuh di dalamnya. Itu kan Joaquin banget nggak sih? Joaquin Phoenix. Ya kalau kita mungkin sih belum levelnya si Joker gitu. Cuman di sini tuh keren gitu. Gerak-gerik gesturnya, keketawaan terkekeh-kekehnya gitu kayak ada gitu. Norak-noraknya gitu ada. Gua nggak melihat di sini kan kalau misalkan yang kita lihat kan biasanya sosok pemimpin jenderal tuh yang gagah, manly gitu kan. Nah, ini tuh enggak ya. Dan tapi tetap bisa menampilkan dominasi dia terhadap pasukannya gitu. Nah, itu yang jadi menurut gua menarik ya Joaquin sih ya. Itu tuh tahu bahwa dia tuh di sejarah bisa dibilang diktator ya. Iya bener ya kan. Cuman jadinya kita ngeliat dia tuh punya sisi empati juga gitu ternyata dia tuh ngelakuin itu juga ada motivasinya ya bucin juga karena gitu. Kecintaannya terhadap ini mungkin nggak spoiler sih cuman kecintaannya terhadap tiga hal terhadap Army, Friends dan Josephine gitu kan. Jadi kayak dia tuh di sini tuh udah sesimpel itu sebenarnya film ini cuman di sini ditunjukkan sebenarnya dia nggak peduli sama politik nah itu saya tuh suka di sini tuh ditampilkan ya tadi kan saya nyebut dia cuma orang biasa aja, bukan
dari keluarga ningrat atau berdarah biru. Nah ini Tata tuh zaman dulu itu juga teh Eropa tuh kayak diatur sama ada elit globalnya gitu. Yang mana itu ningrat semua gitu. Royalis itu. Royalis gitu. Jadi kayak saya perang tuh ya. Jadi kayak main-main sebenarnya. Cuman kayak gue lagi gak suka, lagi ada beef sama lu, gue lagi benci sama lu, udah perang yuk gitu. Tapi yang dikorbankan teh proletar, rakyat-rakyat jelata gitu. pasukan-pasukannya itu. Kayak kita nonton apa ya yang Perancis. Oh ini nih. Apa sih? Kingsman yang itu ya? Yang The Kingsman. Iya kayak alasannya tolol gitu kayak bete aja gue gitu. Padahal teh mereka kalau di rute masih sepupuan. Iya. Masih ada darahnya gitu, masih ada. Cuman kayak nah di sini tuh aku ngeliatnya tuh si Napoleon tuh memposisikan tuh karena dia dari orang yang biasa. Jadi dia tuh punya empati dengan orang-orang yang bisa dibilang yang perang. Makanya berjuang sama dia mereka. diikutin sama pasukannya. Yang mau digali sama Ridley Scott itu sisinya si Napoleon yang itu bahwa dia tuh dihormati banget karena ya mungkin kalau sampai selalu dibanding-bandingkan dengan Caesar gitu kan di Vini Divisi itu yang ini kalau gue datang gue lihat gue pasti menang gitu kan. Tapi dia tuh loh gue mah nggak gitu sebenarnya gue cuman karena ini dia mengakui gue karena jago geometri. Jadi gue tahu cara menempatkan meriam di mana. Nah itu tuh dia menyadari bahwa itu cuman memang akhirnya makin ke belakang itu dia makin ambisius. Ya biasa ya di mana-mana manusia kan pengen progres gitu kan. Nah di sini tuh dilatih dengan baik dan juga dengan brutal ya sebenarnya. Asli ini mah kalau perang itu bukan modern warfare nih mah traditional warfare yang kayak lu harus mengorbankan orang untuk bisa dibilang decoy gitu buat jebakan nanti. Yang penting tujuannya tercapai. Gitu kan. Sedangkan kalau sekarang modern warfare itu seminimal mungkin gitu kan. Nah, di sini aku ngeliatnya ditampilkannya secara visualnya visceral banget itu jadi kayak aduh anjir. Ya mohon maaf lah 17 tahun ke atas jadi nggak bisa dibilang mungkin udah disensor kali atau mungkin udah diperhalus cuman tetap sih bagi orang yang belum begitu sering nonton film yang perang jadul gitu jadinya kayak naon sih kenapa harus barbar banget ya tapi lah itu dari sini tuh sebenarnya Napoleon juga dia gak peduli lah untuk masalah perpolitikan global itu pokoknya gue mah cuma mau membela negara gue gitu aja itu, di sini. Gigi udah sempat mention soal visual peperangannya memang di sini gue cukup terpuaskan sih dengan visual perangnya ya maksudnya battle-nya tuh karena kan memang ya Napoleon masa kalau perangnya jelek sih aduh kacau sih Ridley Scott cuman dia bisa digambarkan walaupun memang tidak sebanyak ekspektasi gue si perangnya nggak sih karena tapi emang karena memang dia ngambil momen-momen pentingnya aja sebenarnya apa sih yang tadi ya momen-momen penting di setiap kota itu ya kota-kota itu dia dan akhirnya memang yang selalu bilang gue pengen lihat yang sampai ada lagunya ABBA itu Waterloo itu pengen lihat gue perang Waterloo kayak gimana ternyata ditampilkan dengan layak lah gitu di bioskop. Ya di sini dan digambarkan juga salah satu perang yang memang memakan banyak korban di sini gitu. Teman-teman nonton sendiri dan akhirnya menurut gua cuman ada beberapa ini mungkin udah mulai kekurangan. Ya. Ini sebenarnya nitpick lah gitu nitpick. Kayak kalau dari gua jadi memang karena Napoleon mulu jadi ada kesan monoton enggak sih? Iya. Jadi kayak Napoleon terus kayak ada ngobrol kayak kadang-kadang ya itu sih mungkin karena itu tadi fokusnya menurut gua karena terlalu di Napoleon kadang-kadang agak sedikit melelahkan sih. Cuman memang ada beberapa bagian yang akhirnya agak ngangkat-ngangkat. Cuman jadinya menurut gua tidak ada hal-hal yang sifatnya tuh kayak fireworks-nya gitu loh gini. Kayak ada letupannya tuh jadi menurut gua kurang. Jadi kayak lempeng aja. Iya, jadi kayak nyeritain aja ini perang begini dengan penggalian karakternya si Napoleon. Aja gitu. Iya, jadi sebenarnya saya juga kurang lebih setuju sama yang dikatakan Dega juga. Jadi akhirnya ya lempeng, ada beberapa titik-titik ya klimaks gitu kan. Nah, mohon maaf sih kayaknya 1/5 akhir teh sebenarnya agak anti sih sebenarnya. Agak anti, bener. Agak turun ya. Agak turun. Iya. Maksudnya terlepas bukan berarti saya meragukan kualitas aktingnya Vanessa Kirby atau Joaquin Phoenix ya, apalagi udah menang Academy Awards. Cuman jadinya kayak ya udah gitu aja gitu. Itu sih mungkin salah satu alasan kenapa audiens luar itu ngasih nilainya setengah-setengah aja untuk si film ini. Gitu. Jadi nggak pantas. Kalau yang terakhir saya lihat ini correct me if I'm wrong, di Rotten Tomato aja tuh audiens ngasih 60, kritikus ngasih 60. Oh ya mid aja. Berarti gitu. Mid gitu, tapi nggak merah gitu, cuman mid gitu. Oh segitu. Jadi kayak ya karena itu mungkin karena 1/5 akhir mau tuh third act lah kalau bahasanya di sini gitu kan. Third act-nya itu
udah perang Waterloo yang emang ditunggu banget, pas akhirnya kita udah baca sering dia kan akhirnya diasingkan, jadinya ya gitu aja gitu. Ya walaupun memang ya sejarahnya emang gitu, cuman gitu. Gue nggak tahu sih, gue juga gak bisa ngasih gambaran penggambaran yang lebih supaya nggak anti seperti apa, cuman ya kita sebagai penonton jadinya malah jadinya kita terhenyak sama si tulisannya. Iya, apa narasinya gitu kan, kayak ya ini nanti teman-teman bisa nonton sendiri, akhirnya kayak dirangkum gitu hidupnya dia teh dari 1793 sampai 1812, sebelum dia mati 1815 dia tuh udah perang, korbannya berapa perang di sini korban. Akhirnya teh kita ngeliat jadi baru agak ada penebalan di situ. Ada penebalan di situnya malah gitu. Nah, mungkin salah satu cara mengakalinya Ridley Scott ya kayak gitu. Tapi secara visual tuh jadinya gini doang. Tapi pas ngelihat si deskripsinya baru dan sebenarnya dibuka juga dengan tulisan yang oke juga ya. Jadi dibuka dan ditutup dengan sebuah narasi yang lumayan kuat lah gitu. Cuman itu tadi mungkin untuk ngakalin si ceritanya yang mungkin kan ya itu kayak kalau yang mungkin diharapkan dari seorang jenderal gitu kan kayak mati di medan perang gitu kan. Nah, itu tuh walaupun sebenarnya memang seperti itu sih boleh. Ya kayak cuman mati di pengasingan gitu, anjir kayak enggak seru gitu. Ya itu sih mungkin tantangannya Ridley Scott yang menurut saya sih beliau setengah bisa menuntaskannya gitu. Untuk itu bukan berarti jalan ceritanya nggak bagus, cuman akhirnya ya itulah ada sebuah third actors yang akhirnya masih belum bisa terpecahkan akhirnya cari aman sih menurut saya sih gitu endingnya gitu. Ya gitu ya. Ya karena memang ya nggak akan bisa diutak-atik, memang tuh udah sejarahnya gitu. Tiba-tiba jadi menang di situ. Tadi kan dia bilang Waterloo-nya dia kalah, terus gue bilang, aduh kan udah tahu kalah ya John, menang dong kayak gitu. Jadi kayak cuman kan kalah aja kita gitu. pengen punya skenario lain tapi ya nggak mungkin. Kan ini biografi masalahnya. Nah kurang lebih gitu ya. Apa lagi sih yang bisa paling sih ya itu sih yang bisa di highlight sih, karena ya memang Joaquin Phoenix-nya megang pisan sih. Kalau bukan Joaquin Phoenix sih mungkin orang ketiduran. Iya benar-benar itu agak ya teman-teman mungkin yang mau nonton juga mesti harus siap-siap. Mungkin kalau yang sejarah holik banget gitu pasti senang lah. Cuman kalau misalkan memang yang membutuhkan entertainment yang hingar-bingar, agak dipikir-pikir karena memang agak slow banget. Apalagi ngomongin sejarah gitu. Dan secara tadi nih lagi lu setuju dengan dengan si Rotten ya? Kalau aku sih mungkin nggak separah kritikus lah. Saya audiens masih bisa menikmati. Ada momen yang akhirnya juga ikut terenyuh sama ikut tepuk tangan sih. Kalau saya pribadi sih 6-3-an lah. Jahat tetap aja. Daripada serendah itu gitu kan. 68 sih ya. Ya berarti 65 lah. Berarti kita berarti sekarang dia lebih enjoy gitu. Kayak gue pengen tetap menghargai, cuman aduh susah juga. Tadi sempat mau 7 cuman ya ini soto-soto yang kita aja lah. Iya, itu first impression kita kan. Siapa tahu nanti kalau nanti akhirnya teman-teman harus tahu ini tuh sebenarnya Apple film original juga. Iya, bisa nonton di Apple TV. Nanti pasti akan seperti Killers of Flower Moon bisa tayang di Apple TV. Bisa ditonton lah, bisa teman-teman yang punya pendapat lain mungkin bisa komen. Apalagi udah sih. Itu aja sih paling ya bisa dibilang biopik yang lumayan lah tahun ini lah gitu. Kesimpulannya biopik yang lumayan. Iya. Kurang lebih gitu impresinya dari kita. Mungkin teman-teman yang mau nonton bisa jadi referensi lah dan ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau nonton. Dan lagi-lagi diingetin bahwa ini kalau yang teman-teman yang suka sejarah ini mungkin akan jadi menarik karena jadi tervisualisasikan gitu. Gitu di perang-perangnya. Nah, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.